Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami yang mana ada beberapa aktivitas kerja yang sudah dikerjakan oleh kelompok kami. Yaitu aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 4. Tapi pada kali ini saya akan mengulanginya lagi sebagai bukti contoh pengerjaan dari kelompok kami. Pada aktivitas 1 ini kami ditugaskan untuk mengidentifikasi data dan mengelola data supaya menjadi data yang sama sesuai dengan himpunannya masing-masing. Oke, pada bagian waktu ini kita akan menyesuaikan dengan format waktu yaitu 2 angka di depan dan 2 angka di belakang, yang artinya jam dan menit. Waktunya kita akan mengganti formatnya ke bagian number format, lalu custom, lalu berikan 4 angka seperti ini, lalu oke, dan copy formatnya ke bawah. Oke. Jika sudah, lalu pada bagian jarak kita akan menyesuaikan dengan instruksi yang ada di langkah-langkah aktivitas, yaitu dengan memberi format km, kilometer, meter, dan sentimeter. Lalu kita ke toolbar lagi, ke number format, lalu custom lagi. Dari sesuai dengan permintaan, lalu oke. Copy paste format ke bawah. Oke. Oke, pada bagian waktu tempuh, kita akan buat seperti kebanyakan data yang ada di sini. Pergi ke number format, time, lalu pilih data yang ini. Copy ke bawah. Oke, aktivitas 1 selesai, lalu lanjut ke aktivitas 2. Yang pertama, kita memeriksa kelengkapan data, kita sesuaikan datanya dengan yang ada di aktivitas 1. Jadi, aktivitas 2 ini datanya harus sama dengan yang ada di aktivitas 1. Oke, kita samakan dulu. Jika sudah sesuai, lalu yang kedua, melakukan deteksi dan penanganan outlier dengan cara mengidentifikasi nilai yang tidak masuk akal. Selanjutnya, yang ketiga, mengkonversi semua data ke satuan yang sama sesuai dengan kategorinya masing-masing, yang nantinya akan diberi label valid atau tidak, serta apakah outlier ini merupakan anomali nyata atau tidak, hanya kesalahan data. Nah, pada bagian pengisian kecepatan, sesuai dengan apa yang sudah kami kerjakan, kami menggunakan rumus if, and, dan is number untuk mengkonversi suatu data ke nilai yang sama. Lalu, pada bagian validasi kecepatan, kami menggunakan rumus yang sama, akan tetapi logika yang berbeda. Jika kecepatan yang dihasilkan adalah lebih dari sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 120, maka kecepatannya adalah valid. Dan jika tidak, maka tidak valid. 120 ini kita asumsikan kecepatan tinggi rata-rata dari kendaraan, seperti itu. Lalu pada bagian outlier, kita menggunakan rumus logika if dasar. Jika validasi kecepatannya ya, maka tidak terjadi outlier. Aktivitas 2 selesai, lanjut ke aktivitas yang ketiga. Nah, pada bagian ini sesuai dengan instruksi langkah-langkah di aktivitas ketiga. Yang pertama, pada bagian kategori jarak. Pada bagian kategori jarak, kami mengelompokkan data berdasarkan rentang jarak pendek, yang artinya kurang dari 10 km, lalu menengah lebih dari sama dengan 10 dan kurang dari 30, lalu jauh yang lebih dari 30 km. Di bagian ini kami menggunakan rumus if, kombinasi dengan n untuk menghasilkan data dari beberapa kondisi sesuai data yang ada. Yang kedua, pada bagian waktu, di bagian kategori waktu ini sesuai dengan instruksi, berikan label pagi, siang, dan malam. Pada bagian ini kami juga menggunakan rumus if dan dikombinasi dengan rumus n untuk menghasilkan data dari beberapa kondisi yang sesuai yang ada, serta rumus time untuk mengondisikan waktu pada nilai kondisi di rumus if n-nya. Lalu yang ketiga, sesuai dengan instruksi, adalah mengelompokkan data sesuai dengan jenis hari, apakah hari itu hari libur atau hari kerja. Di sini kami juga menggunakan rumus if dikombinasikan dengan rumus or, yang artinya jika hari Sabtu atau Minggu, maka itu hari libur, dan jika tidak, maka hari kerja. Lalu yang keempat, mengelompokkan data berdasarkan jenis jalan. Jenis jalan yang ini kami tidak merubah data karena sudah sesuai, atau tidak menggunakan rumus. Pada kondisi lalu lintas juga sama, kami tidak menggunakan rumus karena data sudah sesuai. Selanjutnya, yang 6A, memasukkan kecepatan rata-rata yang ini. Kami mengcopy dari aktivitas yang kedua karena sudah melakukan perumusan di aktivitas yang kedua. Selanjutnya yang 6B, menghitung waktu ideal sesuai dengan kepadatan lalu lintas. Di sini kami menggunakan rumus if, and juga is number untuk mengonversi data tersebut menjadi nilai. Dan jika jarak dan kecepatan lebih dari 0, maka jarak dibagi dengan kecepatan. Lalu yang poin 6C, di sini kami menghitung rasio antara waktu tempuh nyata dibanding dengan waktu tempuh ideal. Pada bagian ini kami menggunakan rumus if and juga is number, yang mana jika waktu idealnya lebih dari 0, maka kecepatan dibagi waktu ideal dan dikurang 1. Seperti itu. Oke, pada bagian aktivitas 3 selesai, lanjut ke aktivitas yang keempat. Aktivitas yang keempat ini
pada bagian 1 di aktivitas keempat kami menghitung rata-rata sesuai dengan himpunan data yang ada di aktivitas 3. Himpunan yang diminta adalah kategori jarak, jenis jalan, dan kondisi lalu lintas. Nah, pada bagian ini kami menggunakan tools filter pada aktivitas 3, lalu memfilter sesuai dengan jenis data yang diminta, lalu kita pakai rumus average pada bagian waktu tempuh. Kita merata-ratakan sesuai dengan kategori jarak, jenis, kondisi lalu lintas. Lalu pada bagian deviasi waktu tempuh, kami juga sama menggunakan rumus average dengan menggunakan fungsi filter juga pada aktivitas yang ketiga, agar bisa penyesuaian data sesuai dengan kategori jarak dan jenis jalan. Lalu pada bagian kecepatan rata-rata per kategori jalan, kami juga menggunakan rumus average dengan memfilter pada bagian aktivitas 3 sesuai dengan kategori jenis jalan yang diminta. Seperti itu, aktivitas 4 selesai, dan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.